Iya, bagaimana Saudari Puji? Saya dalam keadaan baik karena saya sering berolahraga. Iya, kamu harus lebih sering berolahraga ya Saudari Puji. Kalau Saudari Cika bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Baiklah adik-adik, ada kegiatan yang akan kita lakukan kali ini adalah konseling kelompok, di mana kegiatan ini dilakukan dengan duduk melingkar seperti ini. Adapun masalah yang akan kita bahas adalah masalah yang sifatnya danger atau masalah yang sifatnya harus segera diatasi. Dalam kegiatan ini juga terdapat asas-asas, yakni asas kerahasiaan, di mana saya sebagai seorang konselor merahasiakan segala permasalahan yang kita bahas kali ini. Begitupun dengan adik-adik harus merahasiakan permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Untuk saling mengakrabkan diri, kita akan melakukan perkenalan. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Cika Nurhati Kejemalong, biasa dipanggil Cika. Kemudian, Perkenalkan, nama saya Puji Salah. Baik, perkenalkan nama saya Sukma Yusuf, bisa dipanggil iya, jadi adik-adik sudah memperkenalkan diri. Sekarang untuk mengingatkan kembali, bisa diulang dari sebelah kiri. Oke, perkenalkan nama saya Sukma Yusuf, bisa dipanggil Sukma. Perkenalkan, nama saya Puji Salah, bisa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Cewek Ciwi, biasa dipanggil Cika. Baiklah, sudah saling mengenal ya. Sebelum kita membahas permasalahan ini, Ibu punya suatu permainan yakni jam panjang. Ada yang sudah tahu? Tidak Bu, belum Bu. Bagaimana itu Bu? Ya, begini, Ibu akan menyanyikan jam panjang, kemudian yang tangannya panjang, dia akan diberikan sanksi, yakni menghibur kita semua di sini seperti bernyanyi, berpuisi atau berjoget. Kita adapun permainan kita itu jam panjang ya. Contohnya seperti ini. Kacang-kacang panjang, siapa yang panjang dia jadinya. Kalau panjang kita pendekkan tangannya ya. Iya Bu. Selanjutnya kalau kacang-kacang panjang, siapa yang pendek dia jadinya. Tapi kalau pendek kita panjangkan, keterbalikannya ya. Kita mulai. Kacang-kacang panjang, siapa yang panjang dia jadinya. Kacang-kacang panjang, siapa yang pendek dia jadinya. Salah. Baiklah, hukumannya bernyanyi ya. Silahkan. Garuda Pancasila, akulah pendukung, proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, bagus sekali ya Sukma. Semuanya bertepuk tangan. Ya, itu tadi permainan kecil ya untuk mengakrabkan kita. Sekarang adik-adik bisa mengungkapkan permasalahan yang adik-adik miliki. Dimulai dari Oke, dari saya uang tidak cukup Bu, karena pemasukan yang kurang untuk sehari-hari saja. Sehari-hari saja yang saya masih merasa kekurangan itu. itu dari Sukma. Yang lain? Begini Bu, saya punya teman SMA, dia punya uang, dan dia tidak mau sadar untuk mengembalikannya. Pada dasarnya Puji merasa terbebani dengan teman yang meminjam uang sedikit. Selanjutnya, Kalau saya sendiri Bu, kurang merasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. di antara permasalahan ini yang mana kira-kira akan kita bahas? Saya setuju Ibu dengan Puji. Yang perlu kita bahas adalah permasalahannya Cika, karena sangat memberatkan. Bagaimana Saudari Cika, setuju? Setuju Bu.
Sekarang bisa Cika ceritakan secara lebih lengkap masalah yang Cika hadapi? Baik, terima kasih kepada teman-teman. Masalah saya sangat menjadi pikiran buat saya. Saya sering gugup apabila berada di depan kelas dan terkadang saya merasa tidak percaya diri. Dari yang Cika ucapkan tadi, Cika merasa kurang percaya diri, seperti gugup apabila ada di depan kelas. Sejak kapan Cika merasa tidak percaya diri? Sejak saya SMA sampai sekarang, saya tidak merasa percaya diri di dalam kelas ketika sebelum kelas. Adik-adik silahkan bertanya kepada Cika. Apa yang Cika rasakan pada saat sebelum presentasi? Yang saya rasakan yang pasti saya cemas, gemetar, dan saya tidak percaya diri saja terhadap materi yang saya akan sampaikan. Mungkin ada tindakan seperti jantung berdebar atau mau ke belakang? Itu sih tidak pernah, cuman itu sih tidak pernah, cuma itu saja yang saya merasa tidak percaya diri, begitu loh. Apa yang membuat kamu menjadi gemetar di depan kelas? Saya tidak terlalu menguasai materi, tidak bisa memberikan sanggahan, takut dan cemas. Ada tidak jika berbicaranya tersendak-sendak atau tidak lancar? Hampir setiap harinya saya merasa deg-degan dan tidak percaya diri. Tadi Cika menyatakan bahwa Cika deg-degan, tetapi mengapa pada saat berbicara di luar Cika bisa? Itu yang masih ibu ini tanyakan kepada Cika. Memang pada waktu menyampaikan pesan biasa-biasa saja. Memang sebelum tampil saya selalu merasa gemetar seperti itu. Iya, ibu mengerti apa yang kamu rasakan, Cika. Yang terlihat adalah kamu pada kesehariannya memang tidak apa-apa, tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa ya. Dari hal ini apa yang Cika inginkan? Saya sih ingin seperti teman-teman yang lain, Bu, seperti Ica. Saya sih seperti ingin teman-teman lain, Bu, ya seperti yang suka ngantuk, bisa percaya diri di depan kelas. Kamu berpikir kamu bisa ya, tapi kamu belum melaksanakannya, bukan begitu? Menurut adik-adik sendiri, apa yang bisa kalian bagikan untuk Cika? Kalau menurut saya begini, dengan presentasi di depan kelas dan juga jabatan pelajaran. Kalau dari Puji seperti itu, bagaimana dengan saudara Sukma? Iya, sama Bu, dengan latihan bagaimana cara berbicara dan mengungkapkan satu pendapat. Dari ibu juga akan memberikan gambaran sedikit. Mungkin dalam memberikan contoh ini Cika akan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Puji dan Sukma ya. Kemudian nantinya Cika bisa menggunakannya sebagai latihan di rumah. Di sini sebelum Cika maju ke depan, Cika lebih baik fokus, mengambil napas dan berdiri. Sebelum maju, kamu harus yakin dan paham apa yang akan kamu presentasikan. Kamu bisa maju dengan tidak bungkuk, pandangan lurus ke depan sambil sampainya di depan. Kamu tidak usah melihat teman-teman, anggap mereka tidak ada. Lalu ambil nafas dan Cika bisa memulainya dengan pelan dan pelan lagi. Bagaimana Cika sekarang bisa mencontohkannya kepada ibu? Bisa, Bu. Ya, silakan. Sudah. Baiklah teman-teman, Baiklah teman-teman, saya akan melakukan presentasi hari ini yang berjudul saya berbahaya rokok. Yang berjudul bahaya rokok. Itu. Ya. Iya, jadi apa yang kamu praktikkan juga sudah bagus, tetapi jika masih ada tertawanya ya sedikit, jadi nanti harus bisa lebih serius lagi. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Bagus, Bu. Cika lebih melatih diri lagi. Iya, nanti pasti hasilnya akan lebih bagus lagi ya. Di sini Cika harus merasa terbiasa atau mengalami pembiasaan seperti itu, Bu. Ya, jadi itu masukan dari teman-teman. Apabila dilakukan terus-menerus, maka hasilnya akan maksimal seperti
tangannya masih bergerak-gerak, kamu harus lebih menguatkan dan mempertahankannya ya. Iya, saya akan mencoba untuk mempertahankan apa yang disampaikan oleh ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan berusaha dan mengabdinya. Iya, bagus sekali. Apa yang sudah Cika ingin capai, jadi mudah-mudahan segera terwujud. Apa yang kamu rasakan setelah kita membahas permasalahan Cika? Yang saya rasakan lega, bisa mendapat pemecahan dan masalah, dan saya yakin saya bisa menyelesaikan. Bu, baik, kira-kira ada pertanyaan lain? Saya rasa tidak. Bu, baik, kira-kira ada pertanyaan lain? Bagaimana ya, Lai? Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Saya rasa tidak ada. Iya, itu dari Puja. Kalau Sukma sendiri bagaimana? Ya sudah itu aja. Itulah kegiatan kita pada kali ini, di mana Cika berusaha mengurangi ketidakpercayaan diri yang dimiliki oleh Cika. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi? Besok Bu. Bagaimana kalau kita menentukan waktunya, Bu? Kalau jam 8 pagi bisa bagaimana? Bisa Bu. Kalau saya sendiri, Bu, jam 8 masih ada urusan, Bu. Bagaimana kalau jam 9.30 saja, Bu? Kalau teman-teman yang lain bisa. Iya bisa. Saya bisa. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu? Kita tentukan memang masalah siapa yang akan dibahas. Kira-kira masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu? Kau konselor 1. Kau konselor 1. Masalah saya Ibu. Iya, kalau begitu pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan Sukma ya. Inilah hasil dari konseling kelompok kita pada hari ini. Terima kasih kalian telah datang. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Terima kasih Bu.